Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Mustari, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mahasiswa PPG batch 2 tahun 2023. Di sini saya akan sedikit eh, menyampaikan atau membahas terkait dengan modul 1, yaitu KB1, yang berjudul teori belajar behavioristik dan kognitivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, di sini ada format yang sudah disiapkan. Nah, di situ ada kolom yang pertama yaitu bukti refleksi, yaitu untuk kategori konsep beberapa istilah dalam dan definisi di KBR tersebut. Nah, di sini ada respon ataupun jawabannya. Dan yang pertama yaitu pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori tersebut, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antar stimulus dan respon. Maksud di sini adalah jadi perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, interaksi tersebut sebagai hasil antara stimulus dan respon. Nah, arti dari stimulus tersebut adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalkan daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, ataupun cara-cara tertentu. Itu definisi dari stimulus tersebut. Pada dasarnya, itu adalah suatu strategi ataupun cara penyampaian pembelajaran kepada peserta didik. Nah, selanjutnya itu respon. Respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Respon di sini adalah respon dari siswa bagaimana guru memberikan pembelajaran dan siswa itu merespon hasil dari materi yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, dan selanjutnya yaitu penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan atau dihilangkan untuk memungkinkan terjadinya respon. Nah, maksud di sini adalah beberapa cara yang bisa ditambahkan atau dihilangkan untuk menarik respon terhadap siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, itu bisa dinamakan salah satu atau beberapa teori menurut behavioristik. Teori tersebut ada beberapa para ahli yang mengemukakan terhadap teori belajar behavioristik. Salah satunya adalah menurut Edward. Teori tersebut karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus respon. Maksud koneksi-koneksi itu adalah proses atau pentransferan terhadap siswa untuk mendapatkan respon dari siswa. Bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu hal kepada siswa supaya siswa itu merespon kepada kita. Nah, itulah salah satu teori yang disampaikan oleh menurut Edward Thorndike. Nah, selanjutnya teori belajar kognitif. Tadi kita bahas yaitu teori behavioristik. Sekarang kita bahas tentang teori belajar kognitif. Pengertian belajar kognitif adalah belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar dengan teori kognitif melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Maksud di sini adalah
teori belajar kognitif tidak hanya melihat atau menggunakan teori stimulus ataupun respons saja, tapi yang lebih dengan teori melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, yang sangat menyeluruh dalam melaksanakan teori belajar kognitif tersebut. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, di sini juga ada beberapa teori belajar kognitif menurut para ahli. Yang pertama adalah teori perkembangan menurut Jean Piaget. Eh, Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Maksud di sini biologis adalah turun-temurun. Bagaimana keturunannya, biologisnya, dari atas sampai bawah. Ya, itu maksudnya. Tergantung yang di bawah, tergantung di atasnya. Ketika di atasnya bagus, pasti di bawahnya juga bagus. Itu salah satu yang disebut adalah mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang ini. Akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Jadi akomodasi tersebut dibuat untuk memproses struktur yang bisa dipahami nantinya. Lanjut. Teori yang kedua, menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan intelektual. Yang kedua, peningkatan pengetahuan. Yang ketiga, perkembangan intelektual. Yang keempat, interaksi secara sistematis. Selanjutnya adalah bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Selanjutnya, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan. Itulah beberapa teori menurut Jerome Brenner, bahwasanya teori pembelajaran kognitif adalah suatu perkembangan intelektual yang ditandai dengan adanya kemajuan dalam menggapai suatu rangsangan. Bagaimana kita bisa merangsang siswa tersebut untuk memahami pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya, teori menurut David Ausubel. Menurut beliau, dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Itu adalah teori menurut David Ausubel. Nah, selanjutnya ada banyak lagi teori-teorinya. Selanjutnya teori menurut Gagny. Bahwasanya konsep tersebut bisa ditandai oleh salah satunya adalah belajar tanda sinyal, belajar stimulus respon, belajar merangkai tingkah laku, belajar asosiasi verbal, dan masih banyak yang lainnya. Itulah beberapa teori kognitif menurut para ahli. Selanjutnya di sini ada kolom yang berisikan daftar materi pada KB tersebut yang sulit dipahami. Salah satunya adalah teori Tom Dick menemukan 4 hukum tambahan yang salah satunya adalah law of particle activity, yaitu individu dapat beraksi secara selektif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. Nah, inilah salah satu materi yang ada dalam teori kognitif dan tadi adalah yaitu teori behavioristik. Dua teori itu ada beberapa materi yang sulit dipahami ataupun perlu penanganan khusus dan pemahaman yang harus lebih dalam lagi untuk memahami teori tersebut. Semua teori ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang tadi dari atas sudah kita bahas, dan itulah kekurangannya menurut saya.
Ada beberapa teori ataupun pendapat para ahli yang mungkin yang saya kurang paham. Nah, itulah salah satu referensi. Selanjutnya, pada kolom daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Satu, tahap operasional formal. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotiko, dedukatif, dan edukatif. Itu teori yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Itulah sedikit paparan materi dalam materi teori pembelajaran behavioristik dan kognitifik dan penerapan dalam pembelajaran. Itu modul yang ke-1 atau kegiatan belajar KB1 dalam kegiatan PPG PAI di UIN Sultan Hasanuddin Banten. Ya, kita lanjut yang KB2-nya. KB2 kita lanjut. Lanjut. Nah, kita lanjut ke KB2. Di sini ada judul modul, yaitu teori belajar humanistik, konstruktivistik, dan teori belajar sosial, serta penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana teori-teori tersebut, penerapannya seperti apa dalam kegiatan pembelajaran nanti. Nanti kita bahas sedikit di sini bersama-sama. Nah, sama seperti KB1 yang tadi, di sini ada kolom yang berisikan butir refleksi, beberapa konsep ataupun definisi di KB2 ini. Di sini adalah teori humanistik, teori belajar ini berusaha untuk memahami belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Pendidik membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Nah, di sini teori ini dominan dari gurunya. Bagaimana siswa tergantung gurunya. Ketika gurunya menyampaikannya bagus ataupun bisa diterima oleh siswa, maka insya Allah siswa pun akan menerima pembelajaran dengan santai dan enak. Itulah lanjut, teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia yang mau belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan kebutuhannya. Nah, teori tersebut adalah memberikan kebebasan pada siswa yang ingin belajar, yang minat belajar, tidak pandang bulu, tidak pandang apapun. Ketika siswa itu mau belajar, anak itu mau belajar, berarti kita wajib menyampaikan atau memberikan pembelajaran kepada siswa tersebut. Nah, itulah pengertian dari teori belajar konstruktivisme. Lanjut. Teori belajar konstruktivistik. Teori belajar ini adalah belajar sosiokultur, merupakan teori belajar yang titik tekan pada bagaimana seorang belajar dengan bantuan orang lain dalam satu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan medis, di mana anak dalam perkembangannya memerlukan orang lain untuk dapat memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi olehnya. Nah, teori ini tergantung pendukung, jadi tidak terfokus oleh guru yang menyampaikan. Akan tetapi ada pendukung dari luar yang mendorong siswa tersebut untuk memahami pembelajarannya, seperti situasi, seperti tempat tinggal, ataupun orang yang bisa menarik daya tarik siswa itu untuk memahami materi yang bisa dia terima. Itulah sedikit paparan terkait teori belajar konstruktivistik. Kita lanjut. Masih banyak kalau kita bahas di sini mungkin tidak cukup waktunya. Jadi saya bahas garis besarnya saja. Lanjut, teori belajar sosial. Teori ini merupakan perluasan dari teori belajar perilaku tradisional yang dikembangkan oleh Albert Bandura.
Teori ini juga menerima sebagian besarnya dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Nah, di sini untuk teori belajar sosial adalah perluasan dari teori belajar perilaku tradisional yang dikembangkan. Teori ini juga menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip yang lainnya. Jadi pada dasarnya teori belajar sosial ini adalah teori yang sudah ada dikembangkan kembali sesuai dengan kemampuannya. Misalkan di sini sudah dijelaskan perilaku tradisional yang dikembangkan ya menjadi lebih baik lagi ya. Dan teori-teori tersebut ada beberapa kekurangan dan kelebihannya seperti tadi modul yang pertama ataupun KB1 yang kita bahas tadi. Nah, di sini ada beberapa materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran, yaitu teori belajar konstruktivisme yang tadi kita sudah bahas. Nah, inilah sedikit pemaparan dari saya untuk kegiatan modul 1 ya, KB1 dan KB2. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.